Ada kisah lain. Kalau masih ada yang mau bangga dengan pakaiannya, bangga dengan komunitasnya, bangga dengan mobilnya, Masya Allah. Kisah Usama bin Zaid bin Harithah. Siapa yang tahu sama Usama? Anda kasih hadiah. Siapa Usama bin Zaid bin Harithah? Masya Allah, hibbun Nabi SAW wa ibnu hibbih. Masya Allah, dia ini kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Fadhal ya. Bapaknya dulu pernah diangkat anak sama Nabi SAW, sehingga namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah batalkan yang namanya adopsi anak, nggak ada lagi ngangkat anak. Kalau ngangkat anak, tetap anak itu nasabnya kepada bapaknya. Nggak bisa adopsi dirubah nasabnya, nggak ada. Zaid bin Harithah, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam cinta sekali sama bapaknya. Zaid ini putih, menikah sama Ummu Aiman. Ummu Aiman hitam. Ketika lahir, Masya Allah, lahir anaknya hitam. Sama ini, Masya Allah. Nabi tapi cinta. Kalau bicara penampilan jamaah, mungkin antum melihat banyak orang yang lebih tampan dari Usama bin Zaid. Tapi bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai panglima, Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Padahal masih ada sahabat-sahabat yang lebih tua. Pasukannya Usama bin Zaid ini Abu Bakar, Umar. Umur Zaid belum 20 tahun. Umur Usama belum 20 tahun. Ada apa dengan Usama bin Zaid? Hakim bin Hizam, dia bercerita, dia masih musyrik pada waktu itu, kemudian dia masuk Islam. Dia bercerita, kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabba rajulin minan nasi ilayya fil jahiliyah. Hakim ini cinta sekali sama Nabi Muhammad SAW di masa jahiliyah, sebelum beliau mengajak kepada Islam ini. Beliau cinta sekali sama Nabi Muhammad SAW. Faman la yuhibbuhu ya nas. Siapa yang gak cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ketika jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 40 tahun, akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Suatu hari Hakim sedang di Mekah pada musim haji. Di musim haji itu jamaah, banyak orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia. Ana doakan semoga yang belum haji berangkat haji. Amin. Biasanya dari setiap negara atau setiap kampung itu bawa barang dagangan. Ada pasar ukat, ada pasar macam-macam di sana. Ketika dia lewat salah satu pasar itu, dia ngelihat ada pakaian yang indah. Bagus sekali pakaian. Lagi dijual. Dia tanya, ini pakaiannya siapa ini? Ini pakaiannya Ziyazan, salah satu raja Yaman dulu. Sudah meninggal, pakaiannya dijual ke Mekah. Disebutkan bahwasanya Hakim membeli pakaian itu 50 dinar. 50 dinar itu berapa juta jemaah? Kalau kali 2 juta, 100 juta. Kemudian dibeli. Berangkat ke Madinah, mau dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian tersebut. Kemudian dia mau kasih hadiah. Kata Nabi SAW, inna la naqbal minal musyrikina syai'an. Enggak, kita enggak terima hadiah dari orang musyrik. Nabi SAW ingin Hakim itu masuk Islam. Enggak, kita enggak terima hadiah dari orang musyrik. Walakin in syi'ta akhadtuha minka bithaman. Tapi kalau kau mau, aku beli. Bayar. Akhirnya dialog panjang, enggak mau Nabi SAW. Akhirnya dibeli. Setelah dibayar, Nabi pakai, dikatakan Nabi di atas mimbar katanya, Hakim, falam ara syai'an ahsan minhu yauma idzi. Aku enggak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari dia sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Wallahi beliau dengan pakaian apapun lebih indah dari semua yang ada di muka bumi ini.
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama Nabi diberikan kepada Usamah bin Zaid. Suatu hari ketemu sama hakim. Usamah yang hitam ya. Yang pokoknya dia nggak ganteng. Apa kata hakim? Ya Usama, anta talbas hullata Diyazan. Kau itu pakai bajunya raja Diyazan itu, kata dia. Qala na'am. Kenapa engkau heran? Kenapa engkau heran, kata dia. Apa kata Usama? Ana khairun min Diyazan, wa ummi khairun min ummi, wa abi khairun min abi. Engkau tahu, aku tuh lebih mulia daripada Diyazan. Ibuku lebih mulia daripada ibu, bapakku lebih mulia daripada bapak. Itu Hakim bin Hizam bingung. Lihat begitu bangganya dengan keislaman al-muslim. Apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu Hakim pulang ke Mekah menceritakan keajaiban yang dia lihat. Bagaimana seorang muslim bisa bangga dengan agamanya. Ceritanya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani.